Supriyanto, saya tamatan SMK Yupentek 1 Tangerang, jurusan Mekanik Otomotif. Saat ini saya telah bekerja di PT Cipta Solusindo Indonesia sebagai engineering. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sistem bekerja modul kontrol dari softener. Kemudian saya akan jelaskan sistem bekerja di dalam backwash maupun regeneration maupun nanti racing ya, maupun service filter ataupun kita bilang service tabung softener. Nah, di sini kita akan lihat poin-poin yang perlu kita pelajarin adalah di modul ini adalah bagaimana pertama membuka kunci. Ini tangan 2, bisa lihat nih, tangan 2 menekan itu supaya kuncinya kebuka. Karena secara 5 detik dia itu kalau nggak kita operasikan modul ini, dia akan terkunci. Jadi membukanya tadi 2 tangan sebelah kanan ya, kita tekan berbarengan. Itu jamnya itu bergoyang-goyang, itu mohon maaf ya, itu karena video saya saja. Tapi aktualnya itu nggak goyang, dia keep diam ya. Nah, ini masuk ke backwash. Warna merah ini tanda backwash ini ya. Tanda backwash kalau tadi pertama itu tanda produksi. Setelah backwash kita buat 10 menit ya, masuk ke regeneration. Regeneration itu adalah untuk pemindahan ion-ion atau penukaran ion-ion yang itu kalsium, magnesium, Ca2 positif, Mg2 positif itu ditukar. Jadi fungsinya saya jelaskan lagi kembali ya, kalsium resin yang ada di dalam sistem ini adalah berjenis kation ya, kation bukan anion. Kalau kation adalah menukar ion positif, kalau anion menukar ion negatif ya. Jadi di sini saya akan jelaskan konsepnya adalah tadi pada saat regeneration yaitu kita ada penukaran ion-ion ya yang positif ya, supaya kalsium magnesium dipindahkan ke tangki garam ya, pindah ke tangki garam. Dari tangki garam nanti ada regeneration, yaitu setelah bercampurnya kalsium dan magnesium di garam, maka garam akan menetralisasikan, yaitu fungsi resin tadi adalah mengikat zat kalsium sama magnesium. Setelah diikat, dikirim ke tangki garam, garam menetralisasikan sehingga supaya tidak zat itu bercampur bersama dengan garam, sehingga yang dikirim adalah masuk ke tangki softener lagi adalah NaCl. Seperti teman-teman ya. Jadi saya jelaskan kembali konsep di sini ada 5 ya. Satu, bagian pertama adalah produksi, bagian kedua yang sekarang nyala ini adalah backwash, bagian ketiga yang nyala sekarang ini adalah regeneration, kalsium magnesium dikirim ke tangki garam. Kemudian selanjutnya sebelah kanannya itu regeneration, NaCl atau garam yang sudah berkontaminasi atau bereaksi dengan kalsium dan magnesium itu dikirim ke tabung, sudah menjadi garam kembali ya. Jadi melarutkan dia ya garamnya. Nah, kemudian setelah regeneration untuk dari NaCl masuk ke tabung softener, baru masuk ke tahap berikutnya adalah pembilasan ataupun racing ya. Itu ya, ada 5 konsep kerjanya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar konsep prinsip softener ya, filter ya, untuk membantu cooling tower kita tidak ada kerak ataupun tidak ada hardness ya. Berikut. Ini tangki untuk sistem NaCl atau garam, yang nanti garam ini sebagai wadah. Nanti ketika regeneration yang dari filter ada kalsium sama magnesium ya, dalam tadi bahasa kita tadi untuk regeneration tadi, nanti itu masuk magnesium sama kalsiumnya masuk ke garam melalui selang ini ya, secara otomatis dengan modul ini, secara otomatis dengan modul kontrol dia masuk magnesium kalsium ke dalam ini. Nanti dalam ini ada garam, nanti garam ini kita cek jangan sampai habis. Kalau udah habis kita tambahin garamnya. Tapi garamnya untuk satu tangki ini rata-rata kita pasang 20 kilo ya. Nanti 20 kilo kita pasang, kita selalu cek ya, kalau habis kita tambahin lagi 20 kilo.
Nah, fungsi pelampung ini adalah ketika nanti pelampung ini naik ke atas, artinya volume air naik, maka valve di sini secara otomatis menutup supaya tidak ada pemindahan magnesium kalsium ke dalam NaCl yang dalam tangki. Tapi ketika nanti ada sistem regeneration, NaCl-nya diisap lagi masuk ke filter, maka pelampung ini akan turun. Kenapa? Karena kadar airnya berkurang, parameter airnya berkurang, sehingga nanti kembali lagi regenerasi, yaitu kalsium akan masuk mengisi lagi kembali. Seperti itu ya. Jadi di dalam sistem modul kontrol softener ini ya ada cara setting jam, itu mudah sekali cara setting jamnya. Kemudian ada service softener atau produksi ya, produksi air ke cooling tower. Kemudian nanti ada service softenernya itu yaitu bagian backwash, regeneration sama racing ya. Jadi konsep produksi itu selama 1 hari kita setting per 20 jam. Jadi per 20 jam dia produksi. Ya, ini kita lihat nih konsepnya backwash. Ya. Jadi bisa lihat backwash pembuangan. Jadi di backwash, kalau udah tahu pelatihan saya tentang backwash, saya udah banyak video tentang backwash, silakan tonton. Itu backwash itu bisa saya jelaskan di sini lagi konsepnya. Nah, itu pembuangan, kita bisa lihat teman-teman ya. Itu backwashnya pembuangan. Ya, air yang dari sumber backwash, ya. Ini nanti alat ini, modul ini yang ngatur semua. Ya, secara backwash dia yang atur, secara regeneration dia yang atur, secara produksi dia yang atur semuanya, teman-teman. Jadi setelah 20 jam produksi, maka akan terjadi service softener dari backwash, regeneration atau racing. Ya, itulah istilah service softener. Nah, regeneration tadi saya sudah jelasin, tadi bahasanya adalah kalsium magnesium atau Ca2 positif, Mg2 positif itu diisap dari tangki NaCl ke tabung softener, itu yang regeneration kedua. Regeneration pertama, kalsium magnesium dibuang ke tangki NaCl garam. Ya, softener tabung terdapat resin media untuk mengikat zat magnesium dan kalsium. Ya, ini lihat nih cara isapnya itu. Bisa lihat ya, selangnya mengisap. Nah, itu mengisap air. Jadi air di sini berkurang. Pelampung jadi berturun gitu ya, diisap tadi menyuplai tadi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat resin jenuh, maka kalsium dan magnesium ya dibuang ke tangki NaCl atau garam ya, sehingga kalsium dan magnesium bereaksi dengan garam sehingga menjadi ion garam dan dikirim ke tabung softener kembali. Karena konsep resin adalah resin yang kita pakai di sini kation ya, bukan anion, catat. Kation yang fungsinya adalah menukar ion positif. Kalau anion kan menukar ion negatif ya. Supaya jangan sampai salah kita menggunakan konsep softener ini. Jadi teman-teman bisa mengetahui sistem kerja softener tadi sudah secara otomatis ya, dari air input, air output diproses dengan sistem modul bekerja secara otomatis, baik itu backwash, baik itu regeneration, baik itu racing, baik itu produksi. Ya teman-teman, seperti itu yang saya jelaskan tentang software ini teman-teman, sehingga teman-teman mengetahui kalau di tempat kerja teman-teman memiliki alat seperti ini. Dengan video ini teman-teman sudah bisa mengoperasikannya ya, dan juga teman-teman bisa ya mengetahui troubleshootingnya. Ini bisa lihat ini ya, kita buka anti selang ini, kita akan bisa lihat tadi ya konsepnya air itu mengalir ya, membuang dari tabung ke dalam tangki garam. Ini bisa kita buka. Ini di sini ada penguncinya sebenarnya. Tinggal buka saja ya. Nepel-nepel saja itu. Ya, jadi sebagai engineering, teman-teman harus bisa mengerti sistem kerja softener. Baik mengoperasikan modul kontrolnya, baik sistem kerjanya harus paham, baik perawatannya harus paham, baik checklistnya harus paham, dan juga baik troubleshootingnya harus paham. Jadi nanti anak didik kita yang kita didik secara detail kita akan ajari pelan-pelan, dan kita akan bawa untuk modul ini dimagangkan ya. Itu kita bisa lihat itu hanya drat tuang saja ya, bisa kita lepas, nanti dia bisa mengalir teman-teman ya. Nanti dengan konsep dia nanti kita buat regeneration, maka air akan mengalir ya, seperti itu konsepnya teman-teman. Nanti engineering ya sebenarnya untuk hal ini sebenarnya tidak menghandle hal ini, tetapi ada vendor yang menghandle, spesialis untuk
bagian filter maupun sand filter, carbon filter, subtoner filter. Itu ada vendor-vendor khusus yang chemical lah ya, yang treatment chemical. Engineering hanya monitoring, tapi monitoring harus tahu juga alat ini seperti apa kerjanya, alat ini bagaimana konsep kerjanya, sistemnya bagaimana, harus tahu ya. Lihat nih pengisian ya. Ini kita buat tadi regeneration yang pertama, berarti dari kalsium magnesium buang ke tangki garam ya, seperti itu ya teman-teman. Udah lihat tadi kan pembuangan pengisian dari tangki subtoner ke tangki garam. Konsepnya seperti itu saja teman-teman, sehingga kita mengertilah kalau misalkan kita lihat cooling tower kita ini bekerjanya di mana kerak banyak ya, kita bisa lihat ya di filler-fillernya kerak banyak, itu akibat dari hardnessnya tinggi ya. Ini lihat nih teman ya, bisa lihat ya air mengalir. Ini konsep regeneration yang pertama ya, pengisian ke tangki. Ini air kalsium namanya, magnesium masuk ke semua ke sini. Ini saya bongkar karena mau melihat cara kerjanya saja ya. Tapi kalau saya pasang nggak kelihatan dia begitu. Jadi teman-teman dari sini dia masuk ya. Ini modul kontrolnya ya dalam hal sistem untuk treatmentnya ya. Jadi teman-teman sudah memahami sistem kerjanya. Sukses selalu ya. Kalau mau belajar silakan ikut pelatihan, kita akan ajari detail, secara detail pelan-pelan, dan bisa diskus dengan saya semuanya ya. Bertanya dengan apapun saya akan berikan jawabannya yang terbaik, sehingga teman-teman bisa mengoperasikan ini modul ini. Nanti saya ajarin gampang lah komunikasi kita, gimana cara mengoperasikan ini kalau teman-teman sudah ikut pelatihan kita ya. Semangat terus belajar teman-teman, sebagai orang yang mencintai teknik, yang mencintai sebagai engineering, siap belajar, mengerti banyak hal tentang mechanical, electrical, plumbing, HVAC. Jadi kalau belajar satu paket semua dapat ya. Kalau per paket harganya berbeda-beda. Saya sudah videokan paket-paketnya, dan untuk itu teman-teman sukses buat kita semua. Sehat selalu. Thank you ya.